Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Nur dari kelas Mekatronika B Malam dengan NIM 42 12 20 10 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari desain PBL saya yang berjudul Trainer Kit Level Sensor menggunakan RS485. Sedikit saya akan menjelaskan alasan untuk memilih desain trainer kit level sensor menggunakan RS485 adalah RS485 menggunakan sistem diferensial signaling yang secara teoritis tahan terhadap gangguan elektromagnetik atau noise karena membandingkan perbedaan tegangan antara dua jalur A dan B bukan ke ground. Lalu jangkauan komunikasi RS485 juga cukup jauh hingga bisa mencapai 1200 meter dan dapat juga menghubung hingga dari 1 hingga 32 perangkat dalam satu bus. Sangat sesuai untuk aplikasi edukasi sistem seperti multipoint atau jaringan sensor dan seperti sekarang juga untuk trainer kit. Lalu RS485 juga kompatibel dengan produk-produk industri lainnya seperti Modbus untuk PLC, HMI yang untuk sistem SCADA. Dia menggunakan serial Modbus RTU. Lalu karakteristik atau prinsip kerja dari Modbus RS485 sendiri adalah yang pertama bisa sebagai master itu mengirimkan perintah ke slave tertentu untuk melalui address yang sudah dibuat. Lalu jika untuk yang slave akan mulai merespon dengan data atau melakukan aksi. Misalkan untuk ini sebagai level sensor. Level sensor berarti jika ada nilai tertentu dari sensor yang akan digunakan seperti sensor suhu, sensor pressure, itu akan mengirimkan ke master. Lalu sini saya akan menjelaskan untuk konsep dari desain dan mungkin cara penggunaannya juga. Ya, di sini terlihat ada banyak juga untuk pin-pin dalam trainer kit ini, dan sini saya akan menjelaskan juga tentang fungsi-fungsi dari pin-pin tersebut, dan ada beberapa sensor yang tersedia dalam trainer kit ini. Baik. Ya. Di sini juga terdapat bagian untuk analog input sebagai slave 1. Lalu di sini ada juga input dan output PLC sebagai slave 2. Dan di sini juga tersedia power supply 24 volt yang memungkinkan untuk menyalakan sensor-sensor yang tidak tersedia pada di trainer kit ini karena kami hanya menyediakan 4 sensor, yaitu inject current, itu bukan sensor, hanya 3 sensor seperti humidity, potentiometer, dan thermocouple. Jika ingin menggunakan seperti sensor pressure, bisa langsung ditambahkan. Jika sudah support dengan
eh, Modbus RS485 bisa langsung memparalelkan saja di sini uh, untuk komunikasinya A dan B. Di sini masih belum menggunakan masih belum ada labelnya karena masih masih menggunakan proses desain, ya, belum lengkap untuk name tagnya. Bisa langsung jika tidak ada komunikasi modbusnya, bisa langsung menggunakan analog input di sini. Jika inputnya itu 4 sampai 20 mA atau 0 sampai 5 volt dan atau 0 sampai 10 volt. Di sini juga support. Jika menggunakan PLC, di sini hanya menyediakan dua sensor input, analog input, dan selebihnya adalah digital input. Kalau untuk level sensor biasanya menggunakan analog karena dia membutuhkan persentase dari 0 sampai 100%. Jadi kita bisa melihat batas-batasannya, kira misalkan levelnya mencapai 40% atau 50%, itu bisa menggunakan analog input. Jika kita menggunakan digital input, kita cuma hanya bisa melihat sensor tersebut aktif atau enggak, atau high dan low, seperti itu. Jadi kita bisa mensimulasikan, ya, menggunakan inject current atau potensio. Kalau inject current juga bisa memanipulasi, sebagai misalkan ini sebagai sensor pressure, bisa menggunakan sensor uh, kecepatan, kecepatan kemungkinan misalkan sensor, oh ya tidak, ini menggunakan bisa simulasikan sebagai sensor thermocouple, sensor suhu, atau humidity juga bisa, karena untuk outputnya itu inject current. Nah, ini juga bisa mensimulasikan beberapa macam sensor yang akan digunakan. Jadi kita bisa memutar probe untuk sebagai kita melihat level sensornya tersebut. Jadi 0 atau 0 sampai 100% itu tergantung pada HMI-nya. Karena yang keluar adalah nilai dari address tersebut yang kemungkinan belum terkalibrasi. Sini jika kita menggunakan ini thermocouple juga bisa akan mensimulasikan sebagai ini sensor suhu. Di sini kita bisa bisa lihat juga ada beberapa pin-pin yang untuk humidity dan potensio. Jadi di sini juga powernya juga sudah terhubung di dalam trainer kit. Jadi pengguna tidak usah, kalau jika menggunakan sensor ini seperti ini dan ini tidak tidak perlu menghubungkan power 24 volt karena dia sudah terhubung, sudah aktif. Tinggal diaktifkan saja melalui Modbus pull atau Modbus pull langsung ke HMI-nya, HMI atau SCADA. Dan ada pula ini potensio. Potensio ini akan dihubungkan menggunakan PLC, langsung ke nilai PLC, dan memerlukan tegangan. Ya, di dalam trainer kit ini tersedia berupa PLC
yang memungkinkan bisa sebagai master, bisa sebagai slave. Itu tergantung dari user. Di sini juga ada RS485 ini sebagai master yang untuk ke HMI, HMI yang menggunakan PC yang lalu dan menggunakan USB juga. Jika jika masternya HMI seperti monitor-monitor yang support dengan RS485, kemungkinan ini USB tidak diperlukan dan langsung saja memparalelkan koneksi data A dan B-nya. Lalu di sini juga ada Modbus RS485 sebagai slave, yaitu untuk analog input. Analog inputnya tersendiri di sini berupa nilai input 0 sampai 10 volt, lalu ada 4 sampai 20 miliamp ya. Terus di sini memiliki 8 channel analog input. Lalu kalau untuk PLC tersendiri memiliki 2 analog input kalau jika menggunakan level sensor seperti sensor PT100 atau thermocouple, lalu yang berupa nilai tegangan 0 sampai 10 atau 0 sampai 5 volt. Lalu bisa menggunakan juga inject current yang berupa 4 sampai 20 miliamp. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan trainer kit ini? Nanti pengguna akan memilih PLC ini sebagai slave atau master. Jika ini sebagai slave, maka nantinya USB ini kan akan disambung ke sini. Nah, di sini memiliki 2 port USB. Jadi USB ini nanti berada di port atas dan USB PLC sebagai programming sebagai yang di bawah jika sebagai master. Lalu jika masternya itu menggunakan PC, kita akan menggunakan port yang ada di atas. Tetapi jika PLC-nya ini sebagai master, nanti di PLC-nya ini kita switch sebagai master, tapi di trainer kit ini PLC ini adalah sebagai slave ya. Jadi masternya ini adalah monitor atau monitor HMI ataupun PC HMI. Oke, baik. Jadi ini prinsip kerjanya di sini kita menggunakan power AC 220. Lalu nanti akan menyalakan power supply 24 volt yang akan mensuplai power ke PLC, ke Modbus dan sebagainya. Lalu di sini tersedia beberapa sensor, yaitu ada sensor inject current, humidity, Modbus, potentiometer, dan PT100 thermocouple. Lalu trainer kit ini juga akan mensimulasikan sebagaimana kita akan langsung mengeksekusi ke project yang akan dibuat. Jadi ini akan meminimalisir kesulitan menjangkau sensor-sensor yang jauh. Jadi kita bisa mencoba melakukan di
trainer kit ini. Contohnya seperti misalkan kita menggunakan sensor suhu untuk mengecek suhu keadaan mesin. Dan mesin itu kan misalkan ada mesin di dalam kapal, sensornya itu jauh. Kita harus kalau untuk mengecek sensornya berada di ruangan yang mungkin sempit atau berisik juga kan. Nah, jadi dengan menggunakan trainer kit kita bisa jika ingin memprogram sesi sensor kita bisa menggunakan sensor thermocouple ini. Kita menghubungkan di analog input atau PLC. Jadi ini saya di sini kami menyediakan analog input sebanyak 8 channel. Untuk sementara desain ini belum ada label seperti untuk pin A dan B. Nah, contohnya seperti kalau misalkan PT100 ini juga sudah menggunakan Modbus RS485. Jadi ini bisa langsung terhubung melalui AMI. Jika ingin mengeceknya juga bisa menggunakan Modbus Pool. Di situ juga akan terlihat addressnya dan slave berapa yang akan kita setting. Tetapi untuk men untuk menjalankan sensornya juga kita juga membutuhkan 24 volt dari sini, tapi ini nantinya akan sudah diparalelkan untuk powernya. Nah, jadi kalau kita ingin memprogram suatu sensor, kita bisa menggunakan alat trainer kit ini. Jadi kita mengecek suhu, tinggal kita hubungkan USB ke HMI atau laptop, lalu kita buat interface-nya seperti misalkan level bar atau sebagainya. Kita langsung bisa menghubungkan, kita bisa memasukkan addressnya thermocouple ini ke dalam interface HMI-nya. Di situ juga kita bisa monitoring. Lalu, jika kita menggunakan potensio ini terhubung dengan PLC, artinya PLC ini sebagai slave nomor 1. Ini akan diprogram ini sebagai slave, tapi ini cukup untuk 2 sensor saja. Jika ini sebagai slave, jika HMI-nya akan mengirim data ke PLC, membaca sensor dari potensio. Ini bisa juga mengontrol relay output. Lalu di sini juga ada sinyal generator, yaitu sinyal generator ini input untuk outputnya 4 sampai 20 mA. Ini bisa langsung kita pakai di analog input yang 8 channel. 8 channel. Oh, ini slave 1 dan PLC slave 2. Ini bisa langsung dipakai. Cara pakainya bagaimana? Di sini juga tersedia pin. Di sini ada pin ground dan pin
out dari sensornya bisa kita langsung memasukkan ini di sini seperti ini ground, ini 4 sampai 20 miliamp atau 10 volt, 0 sampai 10 volt, tapi ini menggunakan miliamp. Jadi di sini bisa langsung dipasang pakai. Lalu jika kita menggabungkan menggunakan slave satu, ini juga bisa dipakai. Ini oh ini sudah AB, berarti ini tidak perlu dipakai. Yang dari misalkan kita ada sensor yang outputnya, misal sensor pressure yang outputnya itu ada 4 sampai 20 miliamp. Jadi kita bisa menghubungkan langsung di sini, dan kita bisa memonitoring melalui PC atau monitor HMI yang akan dihubungkan melalui USB. Jadi kita menyediakan banyak input yang kemungkinan akan menggunakan banyak sensor yang akan dites, mengetes programnya apakah berjalan fungsi dengan baik, yang memungkinkan si pengguna tidak perlu menjangkau area-area sulit yang berada di project tersebut. Jadi cukup menggunakan trainer kit ini, pengguna bisa memprogram dan mengecek programnya melalui trainer kit ini. Untuk penggunaannya ini, jika ini jika PC itu kan PC itu master. Jadi ini trainer kit ini adalah semuanya slave. Ini slave. Jadi PC akan menerima nilai-nilai yang akan dibaca oleh misalkan PLC atau yang dari analog input yang 8 channel ini. Jadi akan membaca dari trainer kit ke PLC atau HMI monitornya. Lalu sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang desain trainer kit level sensor ini yang menggunakan RS485. Jadi RS485 ini memiliki fungsi yang baik untuk mengirim data yang bisa jangkauannya bisa sangat jauh menggunakan kabel sepanjang 12 1200 meter, dan sistem Modbus-nya tersendiri bisa menerima 1 hingga 31 perangkat slave. Jadi kesimpulannya, trainer kit ini adalah solusi komunikasi data industri yang efisien, fleksibel, dan cukup murah, yang bisa menjadikan solusi untuk menjangkau tempat yang sulit jika untuk memprogram project tersebut. Jadi trainer kit ini bisa menjadikan solusinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.